Pemirsa, intens investigasi, mengejutkan dan mencengangkan publik. Sebuah kenyataan pahit tampaknya harus diterima Ammar Zoni dan 5 tersangka lainnya dalam kasus peredaran narkoba yang menyeret mereka. Ammar Zoni disebut-sebut akan segera dikembalikan ke lapas super ketat Nusa Kambangan yang sempat ia tempati beberapa waktu lalu. Lantas, seperti apa respon dari pihak Ammar Zoni yang kebetulan sedang menjalani sidang lanjutan kasusnya hari ini? Lalu, apakah dengan munculnya kabar ini menandakan surat keberatan Ammar yang pernah dikirimnya melalui kuasa hukum resmi ditolak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, Intens Investigasi. Seperti diceritakan sebelumnya tentang kabar aktor Ammar Zoni dan 5 terdakwa lain yang kabarnya akan segera dikembalikan ke lapas Nusa Kambangan. Harapan Ammar untuk dapat lebih lama menghirup udara Jakarta sepertinya terancam tidak bisa lagi dilakukan. Namun, sebelum masuk ke dalam persoalan tersebut, menarik pula untuk melihat persidangan lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat Ammar dan 5 terdakwa lainnya. Sidang kembali berlangsung tegang dan Ammar Zoni masih tetap didampingi oleh keluarga dan sang kekasih hati yang menyempatkan diri untuk hadir memberikan dukungan. Seperti inilah beberapa momen saat Ammar menyapa sang kekasih dan keluarga besarnya. Dan seperti ini pula beberapa ketegangan yang terjadi di dalam ruang sidang. Ammar. Cek, ada yang Chandra? Udah masuk? Apa? Bapak saya tidak pernah bilang kalau misalkan saya itu dapat berhubungan dengan si Aldi. Saya tidak pernah bilang juga kalau Bapak memang bilang saya ini sebagai bandar, ya kan? Buktikan kalau saya tidak mempunyai apa-apa di situ. Tapi Bapak tadi barusan bilang statement Bapak, saya adalah bandar. Padahal saya sudah bilang saya ditawarkan dalam video, saya juga sudah bilang saya ditawarkan itu 100 G. Saudara terdakwa 6 ya, ini ya. Siapapun boleh berpendapat, tapi nanti Pak Hakim yang menentukan. Dia mulia, maksudnya dia terlalu membangun opini yang mulia. Maksudnya dia mencatat di sini semuanya. Dia merasa tercoreng dengan nama dia sebagai Polri gitu kan. Tapi kenyataannya apa yang saya rasakan? Dia bilang jangan duduk di situ jongkok kata dia. Bapak lupa, Bapak melakukan itu. Lupa juga. Kalau tidak melakukan saya pukul tidak. Bapak nendang kan itu saksinya. Oke ya. Os. Enggak, itu juga. Terlalu banget. Mereka mentah-mentah mereka punya nama gitu kan, kepolisian atau gimana gitu. Karena aku tuh benar-benar kayak difitnah banget gitu. Salah aku apa sih gitu maksudnya? Ini salah apa sih? Jadi kayak jahat banget gitu. Mereka semua. Aku udah digini gitu. Aku udah rusak, udah hancur semuanya. Apa sih? Masih pengen mau dihancurin terus. Jadi aku tuh kayak pengen dihancurin terus.
mau sidang lagi. Ntar mau sidang. Kan ntar biar cepat ya. Udah. Belakang banyak tuh, banyak pendukung. Iya, nanti ada sidang lagi. Sabar ya. Bagus banget, tapi yang kan ada waktunya nanti ada final nanti ada kita lagi aku sama Jaya juga. Masih di momen persidangan, perkara yang sedang dihadapi oleh Amar Zoni sepertinya memang diwarnai beberapa intrik di dalamnya. Sebelumnya, Amar Zoni pernah mengungkapkan banyak hal yang terjadi selama kasusnya berjalan, termasuk saat ia mendapatkan kekerasan saat berada di dalam tahanan. Dia tuh kan kamu lihat dia laki-laki banget, dia enggak lah, dia tuh pasti punya perasaan, apalagi kalau udah menyangkut anak udah pasti dia marah. Nggak usah Amar itu Panji aja emosinya setengah mati. Jadi udahlah, nggak usah bawa-bawa anak gitu, fokus aja ke persidangan. Kalau emang Bang Amar bandar ya buktikan barangnya ada nggak, transaksinya ada nggak. Kalau bandar kan pasti ada transaksi dong, rekening aja nggak punya, gimana mau dikatakan bandar? Tadi ketika nangis, apa yang disampaikan Amar ke dokter? Dia kayak capek aja kok gue terus kayak gini, soalnya dihancurin banget gitu kan. Jadi aku selalu bilang hakim tuh pasti bisa menilai gitu, dan Allah tuh nggak pernah tidur. Dan aku percaya Allah itu akan nyari jalan kebenarannya sendiri, tuh akan mencari kebenaran sendiri ya, jalannya sendiri lah yang kebenarannya. Jadi ini emang benar-benar emosional, aku juga nggak bisa ngedampingin dari awal, mohon maaf. Jadi aku coba mau ketemu Bang Amar ya. Kalau kita lihat persidangan tadi kan, namanya konfrontir pasti nggak ketemu. Nama konfrontir itu kan, ya pasti penyidik membenarkan atau membantah keterangan dari para tersangka, begitu juga tersangka. Tapi hakim nanti akan menilai. Tapi kalau dari penilaian kami, tadi itu kan, ya tentang PH, jelas kan di situ memang mereka nggak didampingi. Padahal KUHP pasal 56 pun dan mewajibkan. Nah kalau memang mereka menolak, itu kan berita acara penolakan nggak ada juga. Nah ini kan ya eksepsi kita kan boleh terbukti itu, ya kan. Kemudian tadi kan video ada tadi kan, video yang memperlihatkan bagaimana penggeledahan yang dilakukan oleh petugas lapas. Nah waktu penggeledahan pertama memang ada Amar, tapi nggak pernah ada barang replika. Yang ada kan tadi handphone, ada beberapa itu tadi. Handphone ada 2 kan, kemudian ada charger sama ada alat musik deh. Berarti sesuai dengan keterangan tersangka kan. Ya dia benar-benar merasa ya akan dibawa nama anaknya kan gitu ya untuk wawancara jalan. Kemudian dia dalam perkara ini kan udah lama dia sampai di Nusa Kambangan segala kan. Jadi menurut dia mungkin keadilan tidak ada sama dia, penyidikan juga menurut dia banyak yang merugikan dia gitu. Itu aja. Mengacu pada pernyataan yang sebelumnya sempat disampaikan melalui Rika Aprianti, Kasubdit Kerjasama Dirjenpas, nasib Amar Zoni untuk tetap berada di Jakarta sepertinya masih terbentur oleh aturan yang tak terbantahkan. Rika mengatakan keberadaan Amar di Lapas Narkotika Jakarta saat ini hanyalah bersifat sementara. Berdasarkan klausul surat izin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kehadiran Amar Zoni di Jakarta hanya untuk memenuhi proses hukum di kejaksaan. Namun sebuah fakta pahit tertulis jelas dalam klausul tersebut. Isi klausul tersebut menjelaskan jika proses hukumnya tuntas, Amar wajib dikembalikan untuk menjalani masa pidananya di Nusa Kambangan. Tapi untuk sampai saat ini, kalau tadi teman-teman menanyakan bagaimana Amar Zoni ya,
sesuai dengan surat, kembali lagi nih, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, surat izin kepada Kejaksaan bahwa Amarzoni dan kawan-kawan dipindahkan sementara ke Jakarta dan ditempatkan sementara di Lapas Narkotika Jakarta. Dan dalam klausul surat itu juga sudah disebutkan setelah menjalani pidana dikembalikan lagi atau menjalani pidana di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Tak ingin menyerah pada keadaan, pihak Amarzoni sebelumnya secara resmi telah melayangkan surat permohonan agar sang aktor tetap diizinkan mendekam di Jakarta. Menanggapi hal ini, Rika Aprianti menegaskan bahwa surat permohonan Amarzoni sudah diterima dan akan diteruskan langsung ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kini, nasib Amarzoni sepertinya benar-benar berada di bawah pertimbangan para pejabat terkait. Akankah permohonan Amarzoni akan dikabulkan? Atau dirinya tetap akan dikirim ke Nusa Kambangan sesuai prosedur yang berlaku? Ya, secara prosedural kita udah terima tadi di layanan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, karena surat ini ditujukan kepada Bapak Dirjen, nanti kita sampaikan ke Pak Dirjen. Nanti seperti apanya kita tunggu jawaban dari beliau. Kita punya di sini adalah layanan terpadu, ya, kita ada layanan ketemu langsung, ada juga via email, WhatsApp, itu semuanya ada. Jadi kita sangat terbuka sekali komunikasinya. Karena pengacara yang hadir langsung, sebenarnya jam layanan kita tuh sudah selesai. Cuman kita tetap ya, bagaimanapun kita melayani masyarakat. Tadi teman-teman di bagian layanan sudah terima suratnya, nanti kita akan tindak lanjutin kepada Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi itu berapa lama Bu prosesnya Bu? Sampai diterima? Secepatnya pastinya. Pastinya Pak Dirjen akan mempertimbangkan, akan ada mempertimbangkan dengan pejabat-pejabat terkait. Ya, pasti banyak pertimbangan sekali. Yang pasti mengajukan ataupun bermohon itu adalah hak semua orang, termasuk dalam hal ini pengacara Amarzoni yang mewakili Amarzoni, ya, betul ya, seperti itu. Mengenai hasil seperti apa ya nanti kita lihat langsung. Yang pasti semuanya kita lakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kita tunggu saja terkait dengan itu. Heboh persidangan dan kabar Amarzoni yang akan dikembalikan ke Nusa Kambangan. Walau sebelumnya segala cara sudah ditempuh oleh kuasa hukum Amarzoni agar kliennya tetap berada di Jakarta, lantas benarkah dengan munculnya kabar ini menandakan surat keberatan Amar yang dikirimnya melalui kuasa hukum resmi ditolak? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah panasnya proses persidangan, tim kuasa hukum Amarzoni sebelumnya sempat mengungkapkan ada langkah hukum lain yang baru saja mereka tempuh. Melalui kuasa hukumnya, Amarzoni menyatakan pihaknya telah mengajukan surat keberatan kepada pihak yang terkait, menyusul isu pengembalian Amarzoni ke Lapas Nusa Kambangan. Menurutnya, surat keberatan tersebut dilayangkan karena hingga saat ini perkara yang menjerat Amarzoni belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak kuasa hukum pun menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati dan pemindahan tahanan seharusnya tidak dilakukan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kita menampung keluhan-keluhan dia kan tentang ya ada isu-isu kan bahwa akan dipindahkan, ya kan kita juga akan mengajukan surat juga ke Dirjen Pemasyarakatan, keberatan lah kalau kita dipindahkan, karena kan dasar hukum kita kan azas praduga nggak bersalah, ya itu harus dihormatan, itu kan hak asasi. Jadi kalau belum ada keputusan ya jangan ada lah isu-isu dulu kan gitu. Permohonan keberatan untuk Amar dipindahkan ke NK sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah.
Tak hanya soal pemindahan Ammar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan, kuasa hukum Ammar Zoni juga menyoroti substansi berita acara pemeriksaan yang menurutnya bermasalah secara hukum. John Matias menyebut, berdasarkan keterangan ahli di persidangan, proses penyidikan yang dijalani Ammar Zoni tidak didampingi oleh penasihat hukum dan tidak disertai dokumen penolakan resmi sebagaimana yang diatur dalam peraturan kepolisian. Bahkan dalam fakta persidangan, pihak penyidik disebut tidak dapat menunjukkan formulir atau surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa terkait penolakan pendampingan hukum. Hal inilah yang membuat berita acara pemeriksaan tersebut dinilainya cacat hukum. Maka konsekuensinya adalah dakwaan yang disusun berdasarkan berita acara tersebut berpotensi terdampak. Ammar ini katanya kan dan kawan-kawan kan menolak penyidikan, ya, didampingi pengacara. Tapi kan di persidangan penyidik kan tidak bisa membuktikan bukti penolakan semacam surat pernyataan atau formulir yang diisi yang ditandatangani oleh terdakwa. Dalam peraturan Kapolri dan juknis penyidikan oleh Kabar Reskrim juga kan harus ada formulir yang memang harus diisi ditandatangani oleh terdakwa dan penyidik di situ. Nah ini kan fakta persidangan nggak ada. Nah kalau pengacaranya sesuai keterangan ahli tidak hadir tapi berdatangan sini, berarti kan BAP kan menurut ahli kan cacat hukum. Nah ya kalau BAP cacat hukum berarti kan berpengaruh ke dakwaan karena dakwaan itu disusun berdasarkan BAP. Nah ya kan, nah otomatis ya dia pasti tahu lah kalau memang benar-benar hukum ini mau ditegakkan, keadilan juga harus diberikan kepada terdakwa kan. Di tengah tekanan hukum dan polemik yang terjadi di ruang sidang, Ammar Zoni justru melakukan sesuatu yang tak terduga. Ammar Zoni menitipkan kejutan untuk sang kekasih di hari ulang tahunnya. Bukan hanya kue dan bunga, namun sepucuk surat juga ia berikan ke Dr. Camelia. Lantas, apa isi surat Ammar Zoni untuk Dr. Camelia? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di balik hiruk-pikuk meja hijau, tak banyak yang tahu kalau Ammar Zoni sedang membuktikan kalau dirinya adalah laki-laki yang penuh perjuangan bagi wanita yang ia cintai. Di hari ulang tahun sang kekasih beberapa waktu lalu, Ammar Zoni mengirimkan kado spesial yang tak akan pernah terlupakan. Sebuah kue ulang tahun, rangkaian bunga, dan sepucuk surat cinta ia kirimkan ke Dr. Camelia. Menanggapi hal ini, Dr. Camelia menilai perhatian Ammar adalah sebuah usaha yang luar biasa dari seorang pria yang sedang terbelenggu. Meski kini bayang-bayang Nusa Kambangan kembali menghantui, Camelia tetap memilih untuk setia menanti dan berharap agar Ammar Zoni terus bersabar dalam menghadapi ujian hidup yang seolah tak ada habisnya. Nggak ada perayaan, jadi Adit aja nyamperin aku lagi nongkrong. Kebetulan emang siangnya aku ketemu Adit karena habis syuting bareng kan. Nah, udah jadi dari situ Adit nyusulin aku, katanya ada titipan dari Bang Ammar. Ya udah. Apa tuh? Titipannya apa tuh? Titipannya cuma kue, bunga, sama surat, udah itu doang. Suratnya apa? Suratnya apa sih, Dok? Ya suratnya biasalah, ucapan selamat ulang tahun, birthday gitu-gitulah. Emang dia dari dulu kayak gitu kan, effortnya kalau udah sayang sama orang kan dia effortnya kayak gitu dari dulu. Jadi ya udah nggak kaget sih karena emang dia effortnya kayak gitu. Jadi ya nunggu, kuncinya cuma sabar, ikhlas. Ya udah apa yang terjadi jalanin aja kan, masih banyak jalan lah kalau Anda ini ada gimana-gimana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.